Kalau orang Indonesia kan kita ketemu jam 8 ya, kerja jam 8. Datangnya memang jam 8, OTW jam 8. Iya. Tapi kalau orang Indonesia semakin jadi bos dia semakin telat. Wow, 50 juta untuk 3 bulan. Iya. Kok Standby. Rolling, bos. Tota Selvia Sianturi, apa kabar? kabar baik? Udah lama kita gak ketemu ya? Iya. Tahun lalu kan ya. Tahun lalu ya? Waktu kamu masih jadi pelayan di Kemang. Tota, makasih udah nyempetin waktunya buat datang di podcast, bos. Aku mau tanya-tanya dong tentang perjalanan pendidikan kamu. Kok bisa sih tak sampai ke Universitas Tanjung Pura? Padahal kan kamu aslinya mana? Orang Medan. Orang Medan kan? Medannya di mana tak? Di Pematang Siantar. Kok bisa sih? Kemarin tuh baru SMA lah. Kan dari SMA ada yang jalur undangan kan ya? Iya. Nah, coba-coba. Mm-mm. Coba-coba terus. Sebenarnya nggak niat ngambil ke sini. Niatnya Jurusan tuh apa sih tak kamu? Sorry. Agroteknologi, Fakultas Agroteknologi. Pertanian. Oh iya. Jadi Terus? tuh memang nggak ada niat sama sekali memang ke sini. Niatnya tuh ke Manado. Oh. Niatnya memang ke Manado. Cuma pada saat minta izin ke orang tua, tapi nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Kejauhan dan nggak ada keluarga di sana. Dan pilih Manado awalnya gara-gara ganteng-ganteng cowoknya di sana. Kan lah. Karena memang mungkin mikirnya pada saat itu peluang masuk sana besar gitu. Dan Tota, abang kan kaget ya, jujur waktu kamu jadi pelayan di rumah makan Kemang, kafe Kemang, Reformasi belakang Untan. Iya. Tiba-tiba abang dapat kabar si Tota ke Jepang. Wow, itu wah amazing banget gitu buat abang gitu ya. Dan salut gitu kan. Cerita kamu bisa akhirnya kamu tuh ke Jepang tuh gimana ceritanya? Ya kan, seorang Tota berangkat ke Jepang. Mungkin biar teman-teman kan yang nanti nonton ini bisa jadi inspirasinya kan. Coba tak cerita. Kemarin memang kalau yang ke Jepang dari semester 1 ada kabar dari teman dapat kabar dari temannya dia lah. Dikabarin coba nih ada yang mau ke Jepang lagi, boleh kok perempuan gitu. Tapi memang khusus magang yang 3 bulan. Ditanyain sama temen lah, dibagiin di grup, mau nggak? Kalau mau ayo kita tes nanti hari ini gitu. Tesnya apa? Banyak bang, dari tes psikotes, matematika, tes fisik sama wawancara yang terakhir. Wawancara. TOEFL gitu ditanyain nggak? Oh kalau TOEFL tuh enggak bang, karena memang nggak berfungsi, bahasa Inggris nggak dipakai sama sekali. Di sana? Iya. Wow. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya anak Untan atau kampus-kampus lain yang mau bisa juga ikutan sama Boleh, magang di tapi Jepang. tergantung programnya. Karena nggak semua programnya ada, kayak keguruan tuh memang nggak ada kalau nggak salah. Tapi kalau yang bagian MIPA, kayak bagian kimia. Harusnya guru kan ya yang dituker-tuker biar guru sekarang tuh lebih maju gitu cara ngajarnya. Tapi memang belum lah bang, kayaknya kalau keguruan nggak ada lah, kalau nggak salah ya. Yang ada tuh kemarin kimia. Ada Kimia juga ada. senior kimia dia. Kimia ada. Dari pertanian memang lebih banyak karena dia di bagiannya pertanian sama yang ITP tuh, teknologi pangan. Tapi mereka ditempatin ke tempat pengelolaan makanan. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya ngelihat podcast kita terus mau nanya-nanya sama kamu boleh dong. Boleh lah. Iya kan, apalagi anak-anak Untan ya kan. Boleh lah, nanti kan kalau memang ditanya kan itu Ditanya ya dijawab. LPK iya, ditanya dijawab. Cuma pasti diarahin ke LPK lah, karena kan Tapi nanti mereka nanyanya nggak jurusan beasiswa gitu, nggak magang gitu. Nanya, kamu udah punya pacar belum? Ngajak ngedate. itu kalau udah ke situ, lari ke situ udah agak dipinggirin aja lah. Jadi gimana prestasi kamu selama di Jepang? Ada reward nggak dari mereka? Ada lah bang, karena kan gitu. kesana udah kita magang, hitungannya dapat beasiswa. Oh, hitungannya magang dapat beasiswa. Dapat beasiswa. Kalau boleh tahu dalam nilai rupiah berapa kalian dikasih di sana? Boleh kah disebutin Nggak ini? masalah dong. Apa-apa. Kalau nilai rupiah ya?
Kalau dirupiahin lebih kurang 50 juta. Wow, 50 juta untuk 3 bulan? Iya, Sebulan? udah kepotong sama uang makan segala macam. Terus kamu pulang ke Indonesia dapat duit? Bawa duit? Kan hitungannya memang beasiswa per orangnya. Dan di sana itu makan ditanggung atau gimana? Kalau di sana itu cuma lauk yang kita bayar sendiri. Kalau beras mereka kasih. Oh, beras mereka kasih ya. Lauk mahal nggak di sana? Mahal, kalau lauk di sana mahal. Sebanding lah dengan penghasilan dan pengeluaran di sana. Dan Penghasilan pengalaman lumayan kamu besar. ya, selama kamu kan 3 bulan di Jepang, Itu magang doang bang sebenarnya. magang di Jepang, iya kan? Kamu bisa nggak sih ngebandingin kualitas orang kita dengan mereka itu gimana sih? Beda jauh bang, kita tuh Coba kamu jelasin kayak gimana beda beda jauh sekali karena dari segi kedisiplinannya Oh iya, beda. Kalau seandainya nih kita nih masuk kerja disuruh masuk kerja jam 8, jam 7 lewat 50 paling lama udah harus di tempat kerja. begitu ya. Nggak Luar boleh biasa telat. banget. Kalau kita telat buruk namanya buruk. Iya. Dan di sana tuh langsung dihukum sosial mungkin ya. Ini orang males gitu. Benar. Gitu. Kita tuh nggak dimarah, nggak di apa-apain, cuma ya pandangan mereka kita tuh udah beda gitu. Oh gitu ya. Kalau orang Indonesia kan enggak ya, makin telat makin bagus, berarti Iya. bos. Dibilang kalau orang Indonesia kan kita ketemu jam 8 ya, kerja jam 8. Datangnya memang jam 8, OTW jam 8. Iya. Tapi kalau orang Indonesia semakin jadi bos dia semakin telat. Itu kenapa? Iya. Kok malah terbalik? Di sana justru di Indonesia justru orang yang males-males datangnya lambat-lambat tuh bos gitu. Ya kan? Sedangkan di sana kalau bos ikut kerja kayak kita biasa. Gitu ya. Ngedampingin, iya. Memang kayak biasa kerja kayak ya Padahal sama-sama dia gitu. bos gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Nggak Jadi malah ada. kita termotivasi dong. Jadi tuh nggak ada yang kita lihat bos kayak kalau di sini kan bos tuh tinggal nyuruh-nyuruh apa berdiri lihat-lihat gitu. Kalau di sana tuh nggak, memang ikut kerja. Berapa orang kemarin yang berangkat? Tak? 4 orang bang. 4 orang yang berangkat. Orang Pontianak semua. Orang mereka. Pontianak semua ya. Dan kamu satu-satunya anak Medan yang nyusup ke Untan Iya. dan berangkat. Iya benar. Dan gimana di sana pertemanan kalian, langsung jadi sahabatan atau memang karena di sini udah temenan? Memang di sini teman satu kelas bang. Oh. Di sini memang berangkat dari memang satu kelas. Dan apa reaksi ayah kamu? Senang lah bang, kayak kalau bapak sih bilang kemarin terharu lah, bangga. Jadi gimana yang kamu rasain di sana? Bisa nggak kamu berbaur sama adat budaya di sana? Bisa lah bang, karena memang bukannya yang terlalu susah kan untuk bergaul dengan mereka, karena ya easy going kalau mereka. Iya, itunya. easy going banget gitu ya. Di sana tuh nggak ada perbedaan ini ya. Nggak Tidak ada perbedaan usia dan kita harus sama-sama menghormati. Harus sama-sama saling menghormati. Kalau di Indonesia kan cenderung anak muda harus menghormati orang tua, ya kan? Kalau di sana sama-sama. Kalau kayak biasanya kebiasaan di sana ya, Iya. pokoknya pagi mau kerja, setiap ada orang yang datang atau baru datang lah, Iya. ya pagi gitu. Kalau di sana kan pasti gitu. Salam lah ya. Kalau di salam. sini tuh assalamualaikum gitu kan. Kalau di sini kan Pagi. enggak hai, yang gitu pun enggak. Iya benar. Oh, jadi hanya ketemu biasa aja itu mereka say hello ya? Say hello. Karena pada saat kita jalan aja mereka kadang konnichiwa gitu, kayak ngucap salam Apa gitu. tuh artinya? Konnichiwa. Selamat siang, selamat sore. Oh, kamu udah jago dong bahasa Jepang sekarang. Karena nggak sih jago, cuma tahu lah bang, karena kan pada saat mau berangkat itu ada pelatihan bahasa Jepang. Oh, itu berapa lama kamu latihan sampai kamu akhirnya bisa? Di Pontianak pelatihannya 2 bulan, setelah di sana 2 minggu pelatihannya. Sekitaran segitu ya. Dan memang diajarin nggak boleh ngomong bahasa Jepang, bahasa Indonesia sama sekali, harus bahasa Jepang. Kalau yang pada saat di sana. Pergaulan anak muda di sana kayak gimana, Tak? Kalau pergaulan anak muda kurang tahu bang, soalnya kan kita jarang keluar kok di sana malam-malam. Nggak ada nonton-nonton konser Jepang gitu? Gimana mau nonton bang, corona pada saat itu juga. Oh iya ya. Corona. Jadi tuh kamu memang momennya apes banget ya. Tapi bahagia dong, tetap bahagia ya. Sekalipun nggak corona memang nggak boleh bang keluar, karena memang Begitu kita ya. kan kesana hitungannya belajar kan. Belajar ya. Jadi apa aja yang kamu dapet Tak, selama di sana, Tak? Mungkin kamu bisa share sama teman-teman kan? Pengalaman pastilah lebih ini, karena
selain kita dapat pengalaman, dapat sertifikat magang internasional juga. Oh begitu ya, jadi suatu kebanggaan lah, nilai plus lah ya. Nilai nanti kalau plus misalnya yang pertama, nilai plusnya memang itu karena bisa dipakai untuk sebagai pendukung lamaran kerja. jadi harapan kamu buat anak-anak Indonesia apa nih, mumpung lagi Agustusan kita bikin podcast kan, harapan kamu apa nih buat support anak-anak Pontianak nih khususnya nih? Supaya lebih saling menghormati lah. Gitu ya. Tahulah pergaulannya gitu bang. Gitu Mikirin orang tua juga. Mikirin Iya, orang tua juga. Karena kan kita kan kadang anak muda nih. Karena memang aku juga kadang biasanya Iya. kalau gitu. Kadang lupa gitu gimana situasi, keadaan, kondisi orang tua gimana. Oh jadi pesan kamu buat teman-teman yang dengerin podcast Lebih lihat kita, orang tua lah kondisinya. buat untuk sukses itu yang paling harus dipikirin bukan diri sendiri, Orang tapi tua. pikirin dulu orang tua gitu ya. Itu kunci kamu bisa akhirnya kamu dapet jalan dari Tuhan berangkat ke Jepang. Mungkin gitu ya. Iya betul. Ada nggak harapan kamu buat bangsa ini ke depannya pas kamu udah pernah di Jepang dan di Indonesia? Supaya lebih baik, lebih disiplin lagi kayaknya bang. Karena kalau dibedain Jepang dengan Indonesia sangat-sangat jauh beda. Sampah di mana-mana di sini. Iya. Kalau di sana memang nggak ada sampah sama sekali. Nggak ada sampah sama sekali. Jalanan tuh memang bersih. Udaranya juga bersih gara-gara Di ini sana kali kan itu udah banyak mobil listrik kan, semuanya gunainnya yang di sana tempat kami bang kan iya di Tokushima kalau kami. iya Motor nggak ada sama sekali. motor nggak ada Motor paling tuh untuk yang delivery makanan lah. Semuanya pakai mobil. mereka banyak nggak sih orang-orang yang ngemis atau apa gitu? Nggak di ada pabrik? bang, nggak ada dapat ya? sama sekali. Jadi benar-benar pemerintah Jepang itu sangat perhatian sama masyarakatnya sendiri. Dan untuk masyarakat asing yang bekerja juga dapat perhatian yang sama. Dapat lah bang. Memang nggak luar boleh biasa ya. ini. Memang nggak ada pengemis segala macam, nggak ada di sana bang. Di sana nggak ada orang yang miskin sekali tuh nggak ada. Karena memang ya usaha sendiri gitu, kerja gitu. Mereka hanya fokus dengan kerja gitu ya. Karena kan mereka punya keyakinan bang, kalau aku nggak kerja aku mati nggak bisa makan. Mau di sana seperti Di itu. situ kan di sana ateis bang, nggak ada Tuhannya. Iya kebanyakan. Dewa matahari mereka. Pakai dewa tanah, dewa air. Oh gitu. Jadi itu memang keyakinannya kalau aku nggak kerja siapa yang mau bantu aku, siapa yang mau kasih aku makan gitu. Karena memang kayak gitu. Karena kan kami pada saat magang nggak ada libur sama sekali. Jadi itu dibilangin sama mereka. Ya kalau kita nggak kerja nggak dapat uang nggak bisa makan. Oh jadi itu pesan dan dari mereka. Ada nggak kata-kata mutiara yang kamu dapat dari mereka? Ya itu tadi. Nah Ya? itu bang. Ya kalau nggak kerja ya nggak makan gitu. Itu aja simple aja ya mereka berpikirnya, Iya, nggak pikirnya ribet-ribet kayak ya. gitu. Nggak bakalan ada yang ngasih makan kalau kita nggak kerja. Bener banget itu. Mereka kayak gimana ya bang? Ada sih beberapa yang punya agama, tapi yang Katolik juga ada, Islam juga ada. Cuma tuh ya kebanyakan yang ateis. Bener. Ada yang mau tanyain? Mungkin nambahin kan? Siapa tahu abang-abang yang punya anak. Tanyain dong. Lupa. Terus oh iya masalah asmara. Terus gimana dong? Kamu udah biasa LDR-an bareng cowok kamu? Udah bang. Kamu punya cowok ya sebelumnya? Punya lah. Di mana? Di Medan. Jadi pacarannya pakai video callan. LDR lah. Mau Dan gimana? dia Memang masih setia di sana. setia lah. Setiap tikungan ada. Enggak setia, benar-benar setia. Karena pas mulai pacaran juga udah LDR bang. Oh gitu ya? Dari 2017. Iya makanya Memang karena udah LDR. kata-kata setia itu kan banyak panjangan. Selingkuh juga gitu, selingan keluarga utuh. Bagi yang udah berkeluarga ada yang lagi pacaran. Enggak lah. Aduh ya udah Tota, thank you banget udah mau datang di podcast Bos. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua yang dengerin ya kan. Bisa juga buat motivasi buat anak-anak khususnya Kalimantan Barat biar lebih tersupport bahwa kita semuanya sebenarnya bisa untuk mencari pengalaman ke luar negeri. Biar kan? Jangan terpaku di satu kota dengan aja. satu syarat, lebih empati terhadap orang tua kita sendiri. Itu jadi motivasi banget. Iyalah, doa orang tua kan segalanya. Doa orang tua dan kita sendiri harus benar-benar care sama orang tua kita. Bener.